Halo teman-teman semua, coba deh bayangkan sejenak, lu punya energi penuh, pikiran cemerlang tapi tiba-tiba merasa stuck atau tergagal hanya karena hal-hal sederhana di usia muda. Di video narasi kali ini kita bakal kupas tuntas 5 faktor utama yang sering tanpa sadar menjebak kita ke dalam kegagalan sebelum waktunya. Siapkan kopi atau teh hangat, duduk santai tapi tetap bersemangat ya. Yuk, kita mulai dari pembukaan yang bakal bikin lo makin penasaran. Bayangkan misalnya ada seorang teman kita, sebut saja Rina. Rina punya cita-cita besar jadi penulis hebat. Tapi belakangan dia merasa frustasi karena kok impiannya rasanya jauh sekali dicapai. Masalahnya sederhana, Rina belum benar-benar tahu arah yang ingin ditempuhnya. Padahal usia muda itu emas, kesempatan terbentang luas. Tapi karena satu atau dua kesalahan, mimpi bisa jadi terhenti. Nah, 5 poin yang akan kita bahas ini bisa bikin siapapun, termasuk lo dan gua, lebih waspada. Siap? Let's go! Sering kita dengar pepatah, kehilangan arah ibarat kapal tanpa kemudi. Iya, kalau lu kehilang target, hidup jadi seperti jalan di tempat. Bayangkan kalau lu kuliah atau sekolah tanpa punya cita-cita yang spesifik, misalnya hanya berpikir nanti cari kerjalah tanpa tahu mau bekerja di mana atau di bidang apa. Tanpa peta bagaimana lu bisa tahu kapan sampai tujuan. Akibatnya, waktu terbuang percuma. Jika lo bisa memimpikannya, lo pasti bisa mewujudkannya, kata Walt Disney. Maknanya, punya impian besar saja tidak cukup. Lalu, kenapa gagal? Karena kalau impian lo kabur, lo tidak pernah membuat rencana konkret untuk mencapainya. Mungkin lo melewatkan banyak kesempatan seperti lomba atau beasiswa karena tidak sadar bahwa itu sebenarnya jalan menuju tujuan lo. Contohnya, teman kita Rina mungkin belum menentukan apakah dia mau jadi penulis novel, jurnalis, atau penulis konten. Akhirnya dia bingung memilih mata kuliah, ikut organisasi, atau kegiatan ekstrakurikuler mana. Dampaknya setiap harinya terasa seperti lari tanpa arah, capek tapi nggak nyampe-nyampe ke mimpi. Konteksnya jelas, para pemuda yang belum punya tujuan spesifik seringkali kehilangan motivasi. Tanpa target yang menantang sekaligus terukur, bangun tidur terasa hambar, belajar nggak fokus, dan lama-lama prestasi pun stagnan. Misalnya kita kenal anak muda rajin ikut training sana-sini, tapi karena tujuannya hanya ambisi orang tua atau biar sibuk, hasilnya tidak maksimal. Dampaknya, rasa putus asa datang, padahal sebenarnya kita hanya kurang mengarahkan energi dengan jelas. Solusinya, mulailah tentukan tujuan SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Jangan takut buat bermimpi besar, tapi usahakan gapai dengan langkah konkret. Seperti yang dinyatakan Walt Disney lagi, jika kamu bisa mengimpikannya, kamu bisa melakukannya. Gunakan impian lo sebagai batu loncatan, bukan sekadar angan kosong. Selanjutnya, coba renungkan. Berapa banyak dari kita berhenti sebelum berangkat gara-gara takut gagal? Misalnya, lu sudah menentukan ingin ikut lomba menulis, tapi saat hendak kirim karya, tiba-tiba ragu dan mundur dengan berbagai alasan. Padahal, apa salahnya mencoba? Ketakutan itu biasa kita namakan fear of failure. Tapi di usia muda, kerugian terbesar adalah ketidaksiapan mengambil risiko. Banyak anak muda malas keluar dari zona nyaman atau nggak mau ambil tantangan karena risikonya besar, padahal tanpa tantangan nggak ada progres. Contoh nyata, teman SMA kita, si Ardi yang takut ikut audisi vokal karena cemas suara fals. Akhirnya, sejak sekolah, Ardi hanya nyanyi di kamar sendiri. Banyak kesempatan manggung hilang, padahal mungkin kalau dia berani, bakatnya bisa lebih terasah kan. Akibatnya dia melewatkan pembelajaran berharga. Akhirnya, siklus negatif bermula. Takut gagal, tidak beraksi, tidak tahu kemampuan sejati kita. Yang terjadi, lo tidak pernah belajar menghadapi masalah dan mengembangkan diri. Inspirasi?
Yuk kita ingat kata-kata motivasi Mario Teguh. Bertindak walau tidak berani, itulah keberanian yang sesungguhnya. Artinya, keberanian sejati muncul saat lo tetap maju meski merasa takut. Sementara ketakutan berlebihan hanya membuat lo menetap di tempat. Saat masih muda, ilmu baru bisa terus diasah. Jika lo mundur sebelum bertarung, impian besar lo jadi tenggelam, seolah peta dikoyak sebelum lo sempat menempuh perjalanan. Oleh karena itu, cobalah ubah mindset. Lihat kegagalan sebagai guru, bukan musuh. Jika Steve Jobs berkata, "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Atau dalam hal keberanian, bisa juga kutip tokoh lain seperti Denzel Washington. Jangan takut untuk gagal besar karena kadang-kadang kamu menang besar. Kita bisa simpulkan, buat jadi pemimpin masa depan, harus berani mengambil risiko. Jadikan setiap kegagalan kecil sebagai batu loncatan untuk sukses. Hal ketiga ini pasti akrab di telinga lo, prokrastinasi. Apalagi anak muda zaman now niat belajar ngebul, tapi handphone gawai tergeletak di samping tempat tidur. Ujung-ujungnya malah scrolling TikTok sampai pagi. Padahal esok harinya ada ujian atau tugas deadline. Duh, siapa nih yang sering begini? Ternyata menunda pekerjaan adalah jebakan besar. Padahal seperti kata pepatah, nanti-nanti itu senyumin bonat lo. Lebih seriusnya, prokrastinasi bikin lo kehilangan momentum. Contoh konkret, ada mahasiswa yang selalu bilang, ntar deh besok aja latihan presentasi. Terus ujung-ujungnya grogi setengah mati pas hari H karena materi belum dikuasai. Dampaknya nilai jadi anjlok atau presentasi jelek yang akhirnya menurunkan kepercayaan diri. Dari situ mood belajar jadi berantakan, semangat down, dan bisa jadi kebiasaan malas makin mendarah daging. Padahal waktu tidak menunggu, teman-teman. Setiap detik yang lo gunakan untuk main-main itu hilang tak akan kembali. Yakin nih mau terus kayak gitu? Agar narasi nggak cuma keluhan, mari renungkan kembali kata-kata motivasi, waktu tidak menunggu siapapun. Bisa kutip misalnya pepatah oriental, waktu adalah uang. Walau terkesan biasa, dalam konteks anak muda artinya jelas, jangan sia-siakan waktu muda lo hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita harus lawan rasa malas yang menggelayuti diri. Teknik praktisnya misalnya membuat to-do list harian, mengatur jadwal belajar, atau body system belajarnya bareng teman. Dengan cara ini, lo akan lebih bertanggung jawab mengelola waktu. Ingat, menunda 1 hari bisa jadi 2 bulan tertinggal. Yuk, mulai selesaikan hal kecil hari ini tanpa menunggu rasa malas muncul. Nomor 4, kunci rahasia sukses, disiplin. Dalam hal apapun termasuk belajar atau mengejar impian, tanpa disiplin dan konsistensi, mustahil melaju jauh. Bayangkan seorang atlet lari yang hanya latihan saat mood bagus saja, sisanya tidur dan makan cemilan. Apakah dia bisa jadi juara? Jelas tidak, sama halnya dengan lo. Anak muda yang ingin sukses misalnya di bisnis online, kadang eksis pas promo gila-gilaan, tapi berhenti saat penjualan menurun karena malas update. Dampaknya pelanggan lari ke kompetitor karena nggak ada konsistensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kurang disiplin bisa tampak sederhana. Terlambat kuliah, bolos tanpa alasan, sering main game sampai lupa waktu, atau tidak mengikuti jadwal belajar yang sudah dibuat. Contoh lainnya, teman kita Budi yang punya cita-cita masuk PTN favorit. Dia awalnya sangat rajin belajar, tapi setelah lihat nilai semester naik sedikit, dia mulai santai. Akhirnya, nilai ujian nasional turun drastis karena disiplin belajar lenyap. Pada akhirnya, dia gagal masuk PTN yang diincarnya. Dari situ kita bisa lihat, tanpa disiplin, potensi besar pun bisa meredup. Akhirnya bukan hanya mimpi Budi yang kandas, tapi rasa percaya dirinya juga jeblok. Kata-kata bijak terkadang perlu kita ingat di sini.
Misalnya, John C. Maxwell pernah bilang, "Discipline is the bridge between goals and accomplishment," atau dalam bahasa kita, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Jadi, kalau lo punya tujuan besar tapi kebiasaan hariannya tidak mendukung, tidur larut, nonton maraton, lari dari tanggung jawab. Bagaimana mungkin jembatan itu kokoh? Perlu ingat, semangat dan inspirasi saja tidak cukup kalau tidak diimbangi kedewasaan menjalani rutinitas. Tetapkan jam belajar, bangun pagi tepat waktu, dan jangan gampang tergoda rehat cuman gara-gara capek. Disiplin itu kayak workout buat otot, semakin dilatih semakin kuat. Percaya deh, jika lu tetap on track secara konsisten, hasilnya juga akan mengikuti dari nilai meningkat sampai skill yang makin terasah. Poin terakhir yang sering terlupakan tapi super penting, kita adalah produk dari lingkungan kita. Pergaulan, keluarga, bahkan media sosial berpengaruh banget terhadap kesuksesan lu. Contohnya, kalau di lingkungan sekolah, semua teman-teman lu lebih sering nongkrong di mall daripada fokus belajar, lama-lama lu pun terbiasa rebahan saja. Mirip seperti pepatah, burung hidup bergerombol, jangan terbang sendirian. Maksudnya, kumpulan burung terbaik yang terbang malah bisa bawa burung biasa ikut-ikutan. Sebaliknya, kalau lo terjebak kelompok yang tidak maju-maju, siap-siap aja ikut stuck. Lingkungan negatif juga bisa dalam bentuk kebiasaan, misalnya suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain sampai minder. Atau terlalu sering mendengar komentar negatif tentang impian lo, seperti lo bukan apa-apanya atau susah banget sukses di zaman sekarang. Lama-lama dengan mental yang digerus komentar itu, lo bisa jadi menyerah dahulu sebelum benar-benar berusaha. Hal ini sering terjadi pada pelajar yang teman dekatnya kurang mendukung. Misalnya punya hobi coding, tapi semua temannya menganggap itu nerdy, sehingga dia ragu terus ngulik programming. Sebaliknya, coba pikir, seperti kata Jim Rohn, lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Maksudnya, sifat dan semangat orang-orang sekitar sangat memengaruhi diri lo. Jadi, kalau 5 orang terdekat lo positif dan berprestasi, kemungkinan lo juga akan terinspirasi dan termotivasi lebih besar. Selain teman, lingkungan bisa juga faktor keluarga. Misalnya anak yang orang tuanya terbiasa menyindir, kuliah aja malas, dulu bapak ibu cari kerja susah-susah, lama-lama anak tersebut percaya pola pikir negatif itu. Nah, akibatnya mindset lo terbentuk sedemikian rupa sehingga kesuksesan itu mustahil. Ini sangat berbahaya. Solusi, mulai bijak memilih lingkungan, kurangi interaksi dengan orang yang selalu menurunkan semangat lo. Ciptakan circle pertemanan yang suportif, ngobrol dengan teman-teman yang punya mimpi serupa, atau ikuti komunitas-komunitas positif. Sekecil apapun input positif yang lo dapat akan menambah nyala api semangat lo. Ingat kutipan inspiratif, burung-burung yang sama suka berkumpul bersama. Nah, kalau lo ingin terbang tinggi, terbanglah bersama burung-burung yang sama-sama mau naik. Atau kalau mau yang Indonesia banget, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, asal kemauannya datang dari gabungan lingkungan yang mendukung. Wah, udah sampai di penutup nih. Kita sudah membahas 5 faktor penting yang sering bikin anak muda gagal. Tidak punya tujuan, takut gagal, menunda-nunda, kurang disiplin, dan lingkungan negatif. Mungkin ada yang merasa, ya ampun, mirip banget yang lagi gua alami, atau ternyata salah gua di situ. Tenang, semua orang pasti berbuat salah. Yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan apa yang lu lakukan setelah tahu kesalahan. Ingat, gagal saat muda bukanlah akhir dunia, malah bisa jadi awal baru kalau lu belajar dari situ. Kali ini cukuplah 5 hal yang kita bahas. Semoga teman-teman terinspirasi untuk bangkit dan terus melangkah ke depan. Kesalahan itu wajar, tapi jangan biarkan kesalahan yang sama terulang terus. Yuk, gunakan masa muda lo untuk belajar dan berkreasi, bukan untuk terhenti di jalan. Ingat pepatah bijak, tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Tapi sebenarnya ada, yakni kerja keras, konsistensi, dan semangat pantang menyerah. Lo pasti bisa. Keep going teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses terus untuk perjalanan dan perjuangan lo.